sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, betapa indahnya hidup dengan kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, apabila saat ini kondisi kesehatan Anda sedang terganggu, izinkan saya bersama Go Healthy memberikan Anda tidak hanya solusi, tapi juga motivasi, edukasi, dan informasi kesehatan yang terbaru. Pemirsa, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung saja saya kenalkan Anda dengan narasumber kita hari ini. Beliau datang ke Go Healthy mencari solusi untuk kondisi kesehatan yang lagi terganggu. Ini dia, Ibu Reni. Ibu Reni, selamat datang di Go Healthy ya Ibu ya. Terima kasih sudah datang di sini. Tadi ada satu cuplikan kondisi kehidupan manusia membingungkan. Menurut Ibu bagaimana? Harusnya kita dari muda ataupun masih kecil sudah mencoba hidup dengan gaya hidup yang sehat gitu ya. Seharusnya begitu ya Bu Reni ya. Lagi sibuk apa Ibu? Udah pensiun ya. Tapi ya mengembangkan hobi-hobi lah gitu ya, dan mencoba lebih sehat lagi gitu ya, dan membuat habit yang lebih sehat, mungkin olahraga yang lebih rutin gitu. Bagus sekali Ibu. Sapa dulu mungkin keluarga, ada cucu 5 ya. Ada juga anak, ada mantu. Sapa mereka dan minta doa dan dukungan dari mereka. Silakan Ibu. Halo anak-anakku, cucu-cucuku, teman-temanku yang juga sudah pensiun, dan teman-teman kuliah dulu mungkin ya yang bisa hadir untuk menyaksikan acara ini. Mungkin itu ya, sehat selalu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Reni. Dan tentunya akan ada praktisi kesehatan. Di sini ada Mbak Rita dan juga Mas Yohanes. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Sebelum itu mari kita lihat siapa Ibu Reni ini, bagaimana kesibukannya, bagaimana tiba-tiba ada timbul masalah kesehatan. Ini juga berbicara dengan Anda. Dan apabila saat ini kondisi Anda terganggu, nonton ini, nanti ada solusi yang paling tepat untuk kita semua. Mari kita saksikan. Reni Yunus, baginya bekerja secara profesional adalah hal yang utama. Dulu, ia aktif di pemerintahan dalam bidang pendidikan. Namun masalah kesehatan yang muncul pada dirinya telah membuat pikiran Reni menjadi lebih luas lagi. Sebab, ia tersadarkan kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Tak jarang aktivitas pekerjaannya menjadi terganggu karena ia jatuh sakit. Oleh karena itulah, kini Reni menjadi lebih waspada terhadap risiko penyakit. Apalagi sejak ia mengalami menopause pada usia 52 tahun lalu. Hipertensi di 140, di bawahnya 90 ya. Asam uratnya di 6,2 ya. Gula darahnya di 150-an ya. Sehingga hal ini menjadi alarm bahwa sudah saatnya ia lebih fokus pada masalah kesehatannya. Reni pun berharap kesehatannya bisa segera membaik, sebab ia masih memiliki mimpi yang besar, yakni membangun sekolah untuk anak-anak di Indonesia. Mari sebelum kita bincang-bincang, kita main dulu. Benar atau salah dari satu pernyataan yang sedang ngetren saat ini, yaitu pradiabetes tidak berbahaya seperti diabetes. Salah lah. Kenapa salah Ibu? Itu juga cukup berbahaya. Seperti apa berbahayanya? Ya mungkin mengganggu tidur, juga kehidupan sehari-hari ya seperti itu. Ibu Reni mengalami sendiri ya?
Betul. Begini pemirsa, ketika Anda didiagnosa prediabetes, ini jangan dianggap remeh. Seperti namanya, prediabetes, berarti ini terjadi sebelum diabetes. Jadi, prediabetes ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan. Kalau gula darah puasa, hasilnya antara 100 sampai 125. Kemudian apabila gula darah sewaktu, hasilnya 140 sampai 199. Dan apabila pemeriksaan HbA1c, hasilnya 5,7 sampai 6,4. Tetapi pemirsa harus ketahui bahwa 70% kasus prediabetes akan berlanjut menjadi diabetes. Nah, ketika terjadi diabetes, maka resikonya sama. Apabila kadar gula darah tidak terkontrol dengan baik, maka dapat terjadi komplikasi akibat dari kerusakan pembuluh darah maupun saraf. Lalu bagaimana cara apabila kita sudah terdiagnosa prediabetes? Yaitu dengan lakukan pola hidup sehat. Yang pertama adalah pola makannya harus dibenerin. Jangan banyak makan karbohidrat tinggi, jangan banyak makan makanan yang manis. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Lakukan olahraga secara teratur, di mana dalam 1 minggu 150 menit. Kemudian yang ketiga, tidur harus cukup. Karena tidur ini mempengaruhi dari metabolisme tubuh. Salah satunya adalah metabolisme gula. Dan yang terakhir, kendalikan stres. Di mana apabila stres, maka resikonya akan terjadi peningkatan gula darah. Bahwa prediabetes tidak berbahaya seperti diabetes, pernyataan ini adalah salah. Oke, bagus sekali Bu, berarti benar jawabannya ya. Wah, Ibu Reni berarti terkena prediabetes, divonis dokter. Itu rasanya apa waktu mendengar kabar itu, Ibu? Jadi sedikit stres juga ya. Tapi ya itu tadi, kebetulan keluarga juga sebagian dokter, akhirnya kita di maintenance lah ya. Ya syukur alhamdulillah sekarang seperti tadi Mas Yo tadi sampaikan bahwa jangan mengurangi lah itu yang namanya karbo. 1 bulan terakhir ini, keluhan apa saja yang Ibu rasakan? Ya mungkin tadi ya ada tensi saya mungkin karena rada stres mungkin jadi akhirnya meningkat walaupun saya sudah mencoba mengkonsumsi rutin untuk mengatasi tekanan. Gejala-gejala yang dialami seperti berapa apa? tekanan darahnya Ibu? Itu 140, di bawahnya memang cukup tinggi ya, sampai dengan 95 sampai 100. 140/95 itu tinggi memang, karena normalnya adalah 120/80. Tadi hasil pemeriksaan gula darah ini masih di 159. Ini masih masuk kategori prediabetes ya Bu ya. Kemudian yang kedua, dengan konsumsi obat tekanan darah yang rutin, kisaran 144/87. Asam urat Ibu tadi sudah dilakukan pemeriksaan, hasilnya 6,4. Dari kolesterol tadi hasilnya 219. Untuk targetnya ini di bawah 200. Ya, komplikasi yang Ibu takutkan apa Bu? Komplikasinya bisa ke jantung, serangan jantung ya, bisa ke otak, stroke, dan bisa ke ginjal, yaitu gagal ginjal. Nah, oleh karena itu kita akan berikan solusinya. Sebenarnya sebagian solusi sudah Ibu jalankan. Ibu sudah melakukan perubahan gaya hidup Ibu dengan cara perubahan pola makan. Kemudian tadi juga sudah mulai perubahan pola tidur ya, dengan menggunakan multivitamin tertentu, dan juga kemudian olahraga, serta juga sudah melakukan manajemen stres. Nah, tetapi pemirsa, ada yang perlu dilakukan lagi, dikuatkan lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini Ibu bisa digunakan di pergelangan tangan. Ini juga untuk pemirsa yang memiliki masalah kesehatan sama dengan Ibu Reni. Ketika digunakan di pergelangan tangan kiri, di sini ada titik-titik akupuntur. Yang pertama adalah bekerja pada titik akupuntur PC6 dan 7. Itu perikardium, selaputnya jantung, yang kemudian membuat fungsi jantung menjadi lebih baik. Kemudian juga di HT, titik HT 4, 5, 6, dan 7. Itu di jantung sehingga dia bisa memompa darah dengan baik. Nah, kemudian titik akupuntur ini juga distimulasi untuk LU 7, 8, dan 9 di paru-paru. Nah, cara kerjanya adalah teknologi laser ini akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui lapisan teratas kulit, yaitu epidermis, bertahap masuk ke dermis, kemudian hipodermis, dan pembuluh
darah. Nah, ketika di pembuluh darah, dia akan bekerja menstimulasi dinding pembuluh darah menghasilkan nitrit oxide. Dia bisa melebarkan pembuluh darah, Bu. Jadi kalau pembuluh darah kita itu lebih lebar, tekanan darah bisa menurun. Dan kemudian dia juga bisa membuat pembuluh darah itu menjadi lebih elastis. Kalau elastis berarti aliran darah lancar, tidak akan terjadi sumbatan. Itu pentingnya untuk dirangsang. Nah, kalau kita melihat usia Bu Reni tidak muda lagi, maka produksi nitrit oxide itu akan menjadi terbatas. Disitulah butuh kita carikan solusi untuk meningkatkan produksinya, salah satunya dengan penggunaan teknologi laser. Jadi pemirsa, untuk teknologi laser yang kita bicarakan, dia akan membantu meningkatkan metabolisme dari gula darah dan kolesterol. Caranya bagaimana? Caranya adalah meningkatkan kerja dari dapur energi, namanya mitokondria. Mitokondria ini membentuk energi yang bahan bakunya adalah gula darah dan kolesterol. Jadi ketika teknologi laser itu digunakan, maka kerja mitokondria ini akan ditingkatkan. Jadi gula kolesterol akan dibawa ke mitokondria, dirubah menjadi energi. Itulah kenapa pada pasien diabetes yang awalnya sering ngantuk, mudah lelah, kemudian setelah menggunakan teknologi laser, jadi tidak mudah ngantuk. Kemudian gampang beraktivitas karena energinya lebih banyak dari hasil pemecahan gula dan kolesterol menjadi energi. Untuk mendapatkan kesehatan darah dan pembuluh darah yang paling optimal, kita sudah gunakan laser dari luar. Dari dalam, kita perlu tingkatkan asupan antioksidan. Ibaratnya seperti pohon. Jadi pohon itu bisa tumbuh rindang, bisa daunnya banyak, bisa buahnya banyak, karena ada air yang mengalir, yang membawa zat nutrisi yang kita sebut sebagai pupuk. Nah, kalau di dalam tubuh manusia, kita ibaratkan air itu adalah darah yang mengalir dengan kuat karena adanya teknologi laser. Dan kemudian yang dia bawa itu adalah zat gizi yang kita sebut sebagai antioksidan. Jadi lengkap sudah Ibu, dari luar teknologi laser, dari dalam menggunakan antioksidan. Nah, antioksidan ini didapatkan dari mana saja? Yang pertama, dari alga merah yang mengandung astaxanthin, di mana astaxanthin merupakan rajanya antioksidan. Selain itu bisa dari ekstrak kulit pohon pinus atau pine bark, bisa juga dari ekstrak bunga marigold, bisa juga dari ekstrak sitrus. Nah, ini manfaatnya juga baik untuk menangkal radikal bebas. Tapi bagaimana takarannya berapa untuk tubuh kita, kemudian jumlahnya seperti apa yang baik untuk tubuh kita. Makanya ini dipermudah dalam bentuk suplementasi agar takarannya sudah pas dengan kebutuhan sehari-hari kita. Ibu dan pemirsa, ketika akan memutuskan mengkonsumsi suplementasi untuk kesehatan darah, pembuluh darah, dan kemudian sebagai antioksidan, maka ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi atau yang harus dijalankan, ya, dipilih berdasarkan persyaratan itu. Yang pertama adalah cek komposisinya. Kandungannya harus lengkap, terdiri dari 10 antioksidan, kemudian mengandung mineral dan vitamin, ya, yang lengkap. Lihat itu. Dan yang kedua tentu harus melewati uji kualitas mutu yang tinggi. Dan kemudian yang paling penting lagi adalah daya larutnya harus tinggi, yaitu 95%. Dan tentunya bebas dari bahan kimia supaya tidak ada efek sampingnya, dan kemudian juga sudah lulus uji BPOM. Nah, pemirsa, untuk meningkatkan kesehatan, dari luar digunakan teknologi laser secara rutin, dan dari dalam juga perlu konsumsi antioksidan sebagai nutrisi agar dapat menangkal radikal bebas sehingga komplikasi dapat terhindarkan. Nah pemirsa, teknologi laser yang kita perbincangkan namanya adalah Dokter Laser atau Eki Laser dari Gogomol. Cara nyalainnya gampang Ibu. Pertama ditekan dulu agak lama, akan terbuka, ada menunya. Lalu tekan sekali lagi, nah Ibu lihat ya, ada warnanya. Ada lasernya merah, ada sinar kuning, sinar biru juga. Jadi ini merupakan sebuah teknologi kesehatan yang sudah membantu kehidupan dan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi kembali saya jelaskan kepada Anda, spesifikasinya yaitu dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya
posisi titik-titiknya, semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Manfaat penggunaan dari dokter laser banyak pemirsa. Dia bisa bantu kendalikan diabetes, ya, bisa bantu hipertensi, bisa bantu kolesterol tinggi, asam urat tinggi, persis seperti yang Ibu Reni alami saat ini. Dan dia mencegah komplikasi itu yang berbahaya. Karena misalnya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, itu semuanya berbahaya dan mengancam nyawa Anda. Kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Tapi dari dalam juga perlu kita tingkatkan pemirsa. Caranya adalah konsumsilah 2 tablet Evolef AS10 per harinya, dan ini sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Dokter laser dan Evolef AS10 menjadi kombinasi yang sangat tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser, Equilaser, dan Evolef AS10 ini hanya tersedia melalui call center. Nomornya muncul saat ini juga di layar Anda. Jangan sampai salah nomornya, hubungi sekarang juga. Ada juga website resmi, ada juga official marketplace, dan tentunya mari kunjungi langsung di showroom resmi di Alam Sutra. Karena perlu diingat pemirsa, Gogomall tidak membuka cabang dimanapun yang resmi, hanya di kantor pusat yang ada di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Dan Gogomall tidak melakukan cara penawaran pada kantor-kantor di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tingkatkan kesehatan tubuh kita dengan menggunakan dokter laser, Equilaser, dan Evolef AS10 sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yuk kita lanjut bincang-bincang kita pemirsa. Apa nih yang menyebabkan hipertensi, kolesterol tinggi, dan prediabetes ini? Dari masa lalu kerja saya ya, yang memang fully stress. Wah, ya. fully stress. Karena Oke. saya ngurusi guru se-Indonesia, mulai dari ya tadi ya gajinya, kenaikan pangkatnya, peningkatan mutunya gitu ya, itu yang harus saya kelola. Makanya saya juga kena GERD ya, tapi memang sudah terakhir, sudah pensiun, sudah tidak ada lagi. Tekanan kerja seperti begitu menyebabkan Ibu memiliki pola makan yang tidak teratur, Ibu. Betul sekali. Seperti apa, Ibu? Ya tadi jam makan yang tidak teratur ya. Saya bisa mungkin makan siang baru di jam 4 kah atau jam 3 Pilihannya gitu ya. bagaimana? Pilihan makanannya ya, apalagi kalau di kantor ya, saya tidak berpikir untuk bagaimana makan saya, tapi sudah saya nyontek saja gitu ya. Apa yang dimakan teman-teman ya saya ikut gitu kan. Dan yang sendiri. manis-manis bagaimana, Ibu Reng? Itu saya tidak suka. Oh, tidak suka? Tapi Jadi ternyata mungkin pradiabetes itu dari habit tadi itu ya, pengaruh stressful ya, dari gaya hidup tadi, karena saya kurang tidur juga. Terus terang memang insomnia saya cukup lama ya, karena tadi ya saya harus mengolah ribuan guru ya, Baik, Ibu, bukan ribuan ya, juta kali ya. Wah, jutaan, luar biasa, Ibu. Teknologi laser ini digunakan rutin sehari 2 kali. Nah, apalagi ini bagi Anda pemirsa dan Ibu Reni yang sudah memasuki usia-usia lanjut, di mana pada usia lanjut ini hormon-hormon di dalam tubuh sudah menurun jumlahnya. Salah satunya adalah hormon melatonin, di mana hormon melatonin ini mengatur tidur. Jadi kan kita dapat lihat orang-orang lansia ini tidurnya susah. Nah, ketika teknologi laser digunakan, maka akan memperbaiki jam biologis tubuh kita. Jam biologis adalah irama sirkadian, di mana itu akan mengatur bangun dan tidurnya seseorang dalam 24 jam. Pada saat malam hari, tubuh akan distimulasi untuk memproduksi hormon melatonin, di mana ketika jumlah melatoninnya sudah cukup, maka tidurnya akan berkualitas. Ketika tidurnya berkualitas, pada saat bangun tidur, tubuh akan lebih bugar. Nah, di sini tensi akan stabil.
Kemudian pada saat pagi atau siang hari digunakan nih teknologi lasernya. Ini tidak menyebabkan kantuk karena yang distimulasi adalah hormon serotonin. Nah, hormon serotonin ini adalah hormon waspada. Jadi akan meningkatkan energi kita, kemudian dapat menstabilkan mood kita. Itulah alasannya kenapa teknologi laser digunakan 2 kali dalam 1 hari, yaitu untuk menstimulasi produksi hormon-hormon yang tadi saya jelaskan. Ya, ketika aliran darah sudah lancar, tugas utamanya adalah mengantarkan oksigen, zat gizi, dan antioksidan ke seluruh organ supaya organ itu bisa bekerja dengan baik. Tetapi Ibu Reni perlu kita pahami juga bahwa pola makan kita saat ini tidak menjamin tercukupinya vitamin, mineral, dan antioksidan. Jadi data kita aja di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 93% masyarakat Indonesia mempunyai pola makan yang tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, bagaimana kita mendapatkan vitamin yang cukup, mineral yang cukup, dan antioksidan? Bisa-bisa organ kita itu terkena radikal bebas dan itu akan memperburuk keadaan, bisa mempercepat terjadinya komplikasi. Oleh karena itu kita lengkapi dari luar menggunakan teknologi laser dan dari dalam kita lengkapi atau kita konsumsi suplementasi antioksidan. Mengandung 10 antioksidan, mengandung vitamin yang lengkap dan mengandung mineral yang lengkap. Jadi pemirsa, lakukan gaya hidup sehat, gunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral. Dan untuk teknologi laser, kita lihat yuk, masyarakat Indonesia yang sudah memakainya dan kondisi kesehatan mereka meningkat semuanya. Mari kita saksikan, ini cerita dari mereka. Banyak keluhan macam-macam dari kolesterol, bisa darah tinggi, terus ada diabetes, terus ada nyeri di dada gitu. Kolesterol saya di atas 200, bahkan 250. Gula darahnya saat itu bisa 250 bahkan 300. Tensinya saat itu sih paling tinggi 145. Ya alhamdulillah kondisi saya, apa yang tadi saya alamin itu yang terasa nyeri, yang angka kolesterolnya, angka DM-nya itu lebih tinggi, setelah pemakai laser lebih membaik dan badan terasa enak dan lebih nyaman. Siap nggak mengupayakan teknologi laser dan konsumsi antioksidan? Pastinya, insya Allah. Yes, itu dia semangatnya. Terima kasih. Ibu, kita doakan sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Dan hari ini pemirsa, langsung saja kita gunakan teknologi laser ini. Dia adalah dokter laser atau Eki Laser dari Gogomol. Cara nyalainnya super simple. Pertama, tekan dulu agak lama. Dia muncul menunya, tekan sekali lagi. Sudah muncul sinar lasernya, tinggal Anda nikmati. Manfaatnya begitu banyak untuk kehidupan Anda. Ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Manfaatnya banyak sekali. Jadi dengan menggunakan dokter laser secara rutin, bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat tinggi. Dan harapannya Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah pemirsa, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Tapi dari dalam juga perlu kita tingkatkan pemirsa. Caranya simpel, yaitu konsumsilah 2 tablet Evolab AS10 per harinya karena ini sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Dokter laser dan Evolab AS10 menjadi kombinasi yang sangat tepat untuk meningkatkan kondisi kesehatan tubuh Anda. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser, Eki Laser maupun Evolab AS10 hanya tersedia melalui call center. Nomornya muncul saat ini juga di layar Anda. Langsung hubungi, jangan sampai salah nomornya ya. Nah, ada juga website resmi, ada juga official marketplace, dan tentunya mari kunjungi langsung di showroom resmi kita di Alam Sutra. Perlu diingat, Gogomol tidak membuka cabang dimanapun. Yang resmi hanya di kantor pusat yang ada di
Alam Sutra, Tangerang Selatan. Dan Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tingkatkan kesehatan tubuh kita dengan menggunakan dokter laser, Equilaser, dan konsumsi suplemen antioksidan AS10 sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.